Kebahagiaan di dalam hidup. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, kami mengucap syukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk berjumpa pada edisi kali ini untuk sekali lagi kita membahas mengenai kunci kebahagiaan hidup. Beberapa seri yang lalu kita telah membahas mengenai kunci-kunci yang menolong kita untuk kita bisa hidup berbahagia sesuai apa yang ditulis oleh Injil Matius. Berbahagialah orang yang berduka cita atas dosa-dosa mereka. Atau berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan kita sudah mendengarkan ulasannya. Untuk kali ini kita akan membahas kunci kebahagiaan hidup yang ketiga. Yaitu orang yang lemah lembut. Apa yang dikatakan? Mari kita baca sekarang dari Injil Matius pasal 5 ayat yang kelima. Mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, indah sekali ayat firman Tuhan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut adalah orang-orang yang akan dikatakan berbahagia. Lalu pertanyaannya ialah, apa sih lemah lembut itu? Nah, kadang-kadang kita salah mengerti. Kadang-kadang kita terkecoh dengan pemahaman-pemahaman yang salah. Kita pikir orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tidak pernah marah. Kita pikir orang yang lemah lembut itu adalah orang yang barangkali tidak pernah emosi. Seperti orang Jawa barangkali. Kita gambarkan orang Solo, orang Jogja itu adalah orang yang lemah lembut. Bahkan kakinya sudah terinjak saja masih mengatakan, nyuwun sewu Pak, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Bukan itu maksudnya. Orang yang lemah lembut adalah orang yang luar biasa. Digambarkan oleh Alkitab seperti ini. Saudaraku, orang yang lemah lembut dikatakan adalah orang yang memiliki temperamen yang lembut. Softness of temper. Atau orang yang sanggup menanggung luka atau penderitaan akibat ulah dari orang lain. Di dalam istilah evangelicalnya, dikatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki humility. Orang yang betul-betul punya rasa kerendahan hati dan menyerah terhadap kehendak Allah. Tanpa bersungut-sungut. Bahkan melawan apa yang namanya arogansi dan kesombongan. Itu sebabnya meekness atau kelemah lembutan kadang-kadang digambarkan sebagai a patience in the receptions of injuries. Ialah kesabaran untuk menanggung luka atau menanggung musibah, menanggung masalah dalam kehidupan. It is neither means nor a surrender of our rights, nor cowardice, but it is the opposite of sudden anger. Dikatakan bahwa orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak meledak-ledak kemarahannya. Saudaraku, meekness is the reception of injuries with a belief that God will vindicate us. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tabah untuk menghadapi masalah, sabar untuk menghadapi tantangan dan pergumulan karena yakin bahwa Allah akan membelanya. Roma pasal 12 ayat 19 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Saudaraku, meekness atau kelemah lembutan adalah produk dari damai sejahtera yang kita miliki. Oleh karena itu, kalau boleh saya menggunakan ilustrasi, orang yang lemah lembut itu digambarkan seperti sebuah pohon bambu yang tertiup angin kencang. Pada waktu angin bertiup dari utara ke selatan, pohon itu menekuk begitu luar biasa sampai ujungnya menyentuh tanah. Tapi pada waktu angin itu sudah tidak ada, dia kembali lagi berdiri. Pada waktu angin bertiup dari barat ke timur, waduh, sudah begitu besarnya angin itu sampai ujung daripada pohon bambu itu menyentuh tanah. Tapi pada waktu angin itu sudah tidak ada, pohon bambu itu kembali bergerak ke tempat semula, berdiri tegak dengan kekuatannya. Orang yang lemah lembut
adalah orang yang pada waktu dihatam dengan badai gelombang, diterpa dengan pergumulan demi pergumulan, memang nampaknya sudah begitu luar biasa, tidak sanggup lagi untuk menanggungnya. Tetapi karena dia ada damai di dalamnya, ada keyakinan bahwa apa yang sedang dihadapi ada dalam kehendak Allah, dia tenang saja. Dia menghadapinya dengan senyum. Dan nanti pada waktu terpaan itu datang, dia masih tetap bertahan, tidak menyerah, tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tetap memuji nama Tuhan. Itulah yang disebut dengan hati yang lemah lembut. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus belajar di sini. Firman Allah mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Lemah lembut adalah masalah sikap. Tadi dikatakan, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah, saya tidak ingin saudara berlindung di balik tradisi, budaya, atau suku bangsa. Ada orang yang mengatakan, oh dia tidak bisa lemah lembut. Saya kan suku ini. Mungkin saya ini orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Manado, saya orang Ambon. Ini memang sudah karakter daripada suku saya. Hati-hati mengucapkan itu. Karena menurut firman Allah, lemah lembut adalah masalah sikap. Bukan masalah latar belakang budaya. Bukan masalah engkau berasal dari mana, dibesarkan di mana. Itu masalah sikap. Dan yang namanya masalah sikap, itu bisa dibentuk, itu bisa dikembangkan, itu bisa diperbaharui, itu bisa dirubah. Caranya bagaimana? Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, berbicara masalah sikap, saya mau mengingatkan bahwa sikap kita bisa menjadi nabi kita. Artinya apa? Sikap kita bisa meramalkan masa depan kita. Kalau hari ini engkau memiliki sikap orang yang malas, maka engkau akan menuai kemiskinan. Itu kata firman Tuhan. Kalau hari ini engkau menjadi orang yang keras, orang yang temperamennya mudah marah, engkau akan dijauhi oleh teman. Oleh karena apa? Sikap saudara bisa meramalkan nasib saudara. Oleh karena itu berbicara mengenai sikap lemah lembut. Firman Allah mengatakan siapapun engkau, dimanapun engkau, apapun posisimu, dimanapun engkau tinggal, apapun pekerjaanmu, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Haleluya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Saudaraku, jadilah orang yang lemah lembut. Kolose 3 ayat 12 mengatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Ini adalah perintah dari Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang mengenakan, memakai baju lemah lembut. Kemanapun saudara pergi, di dunia pekerjaan, di dalam dunia rumah tangga, di dalam dunia pelayanan yang namanya lemah lembut, itu dipakai, itu selalu digunakan. Karena apa? Di dalam hidup ini selalu ada orang yang bisa melukai kita. Selalu ada tekanan, selalu ada pergumulan yang membuat kita kadang-kadang putus asa. Ibarat pohon kita bisa putus di tengah jalan karena angin yang kencang. Orang yang lemah lembut adalah orang yang diterpa badai apapun juga masih tetap berdiri tegak di hadapan Tuhan dan tidak menyerah. Berapa orang yang putus asa dan lari dari Tuhan, menjauhi Tuhan, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan karena tekanan hidup. Berapa banyak orang yang kecewa dan marah dengan Tuhan dan mengatakan, mulai sekarang saya tidak akan baca firman Tuhan, saya tidak akan lagi datang ke dalam kebaktian karena kecewa dengan Tuhan. Saudaraku, orang yang lemah lembut, dia adalah orang yang sanggup menanggung dengan tabah apapun yang terjadi dan tidak mudah marah dan tidak bersungut-sungut. Haleluya. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi rupanya sikap lemah lembut itu membuahkan hikmat di dalam kehidupan kita.
Tentu saja, kalau kita sabar, kita tabah, kita menjadi orang yang lemah lembut waktu menghadapi tekanan dalam hidup kita, maka yang keluar dari ekspresi hidup kita ialah kata-kata hikmat, tidak serampangan, tidak gerusah-gerusuh, tidak mudah membuat keputusan yang berdasarkan emosi, tapi keputusan kita ambil berdasarkan prinsip kebenaran firman Allah yang kita yakini itu benar. Haleluya. Saudaraku, mari kita menjadi orang yang lemah lembut. 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita diminta dalam keadaan kita diposisikan menghadapi lawan, menghadapi musuh, menghadapi orang yang bisa mendatangkan kesulitan dalam hidup kita, kita harus menghadapinya dengan lemah lembut. Contoh yang paling bagus ialah seorang yang bernama Musa. Musa dikatakan sebagai orang yang lemah lembut. Di dalam Alkitab dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudaraku, kita diminta untuk menjadi orang yang lemah lembut, orang yang tidak mudah marah, orang yang tabah menghadapi tekanan, orang yang sabar menghadapi terpaan badai gelombang dalam kehidupan, dan tidak komplain, tidak mengeluh, tetapi kita menyadari, kita mengakui bahwa semua yang sedang terjadi memang diizinkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara adalah orang yang mudah marah, mudah mengeluh, mudah bersungut-sungut, gampang putus asa? Kalau itu yang terjadi, saudara tidak akan pernah bahagia. Mengapa? Karena orang yang bahagia adalah orang yang bisa menahan semua tantangan dalam hidup dengan tabah. Itulah yang disebut dengan lemah lembut. Doa saya ialah kiranya kita menjadi orang-orang yang terus berusaha untuk menjadi manusia Kristiani yang memiliki dan mau terus bertumbuh dalam hal menjadi orang yang lemah lembut. Kalau saudara menjadi orang yang mudah marah, meledak-ledak, temperamennya terlalu panas, kemudian saudara melukai banyak orang, bertobatlah sekarang. Jadilah orang yang lemah lembut. Mungkin pertanyaannya, apa saya bisa berubah? Saya mengatakan bisa, karena lemah lembut itu masalah sikap, bukan masalah pembawaan. Kita semua bisa berubah kalau kita mau berubah. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa agar kiranya firman Tuhan dan keterangan pada hari ini akan menolong kami untuk menjadi manusia-manusia yang bisa terus bertumbuh di dalam sikap lemah lembut. Ampuni kami kalau kami tidak bisa hidup sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Kami menjadi orang yang mudah marah, mudah mencaci maki, mudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadikanlah kami orang-orang yang sabar seperti Engkau memerintahkan kepada kami untuk sabar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih